Tes mic. Tes. Itu hidup ya. Tes. Tes mic. Tes. Tes mic. Tes mic. Ya, mantap. Tes. Tes mic. Tes. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak berucap dengannya. Alhamdulillah, di pembahasan yang sebelumnya kita sudah ambil pembahasan tentang alif lam, syamsiyah, qamariyah. Kemudian kita telah membahas pembahasan tentang isim istifham. Dari faedah isim istifham bahwa ketika ada isim istifham berada di awal kalimat, maka isim istifham tersebut kita i'rab dia sebagai khobar, ya, dan kata setelahnya sebagai mubtada. Kemudian cara yang lainnya untuk mengetahui adanya mubtada dan khobar yang diakhirkan, mubtada dan khobar yang diakhirkan, yaitu dengan melihat jawabannya. Seperti pada contoh, misalnya ditanyakan aina al-kitabu. Aina al-kitabu. Dari sini kita belum tahu mungkin mana mubtada, mana khobar. Tapi kalau kita lihat dari jawabannya, huwa alal maktabi. Berarti huwa isim ma'rifah di awal kalimat. Apa i'rabnya? Mubtada. Ala masuk kepada kata al-maktab, menjadikan kalimat maktab menjadi majrur atau di kasrah. Dan kemudian secara umum kalimat alal maktabi nantinya kita i'rab dia sebagai khobar, ya, kita i'rab dia nanti sebagai khobar. Itu caranya. Kemudian yang berikutnya kita lihat pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang isim-isim yang mudzakkar dan isim-isim yang muannats. Isim-isim yang mudzakkar dan isim-isim yang muannats. Kita perlu membahas tentang ini sebab pembahasan tentang isim-isim yang mudzakkar dan isim-isim yang muannats dia memiliki hukum yang tersendiri. Tapi di pembahasan kita pada malam hari ini tentang apa? Isim-isim yang mudzakkar
dan muannats. Di pembahasan kita yang sebelumnya, pembahasan mudzakkar, kalau kita gunakan domir, kita gunakan domir apa? Huwa. Kalau muannats kita gunakan domir apa? Hiya. Dan muannats itu ternyata ada yang muannats hakiki, ada yang muannats majazi. Ada muannats hakiki, ada muannats majazi. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang muannats itu ada juga yang dari domir, ya, huwa, iya, anti, ya kan? Itu dari domir. Kemudian yang berikutnya kita lihat bahwa nama perempuan, isim-isim yang mudzakkar muannats, ya, nama perempuan itu dihukumi apa? Muannats, dihukumi muannats. Muannats apa namanya? Hakiki atau majazi? Hakiki. Muannats hakiki karena dia betul-betul perempuan, ya, dia betul-betul perempuan. Sekarang apa hukum tentang nama perempuan atau nama perempuan yang dihukumi muannats ini? Hukumnya adalah tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Ini asalnya. Demikian juga yang kedua adalah majrurnya dengan fathah. Majrur dengan fathah. Asalnya isim itu dia bertanwin. Asalnya isim itu dia bertanwin. Seperti Muhammadun bertanwin, Aliyun bertanwin, untuk menunjukkan kekuatannya dia sebagai isim. Jadi asalnya dia bertanwin. Tapi kadang isim itu tidak boleh bertanwin. Kadang isim itu tidak boleh bertanwin. Kapan diantaranya? Kalau dia muannats. Kalau dia muannats, ya. Kalau dia nama perempuan, maka dia tidak boleh bertanwin. Dan tempat yang pertama dari isim-isim yang muannats adalah nama perempuan. Nanti kita akan dapati di pembahasan yang berikutnya tentang isim-isim yang dihukumi muannats. Jadi isim yang dihukumi muannats yang pertama adalah apa? Nama perempuan. Ingat ini ya. Isim yang dihukumi muannats yang pertama adalah nama perempuan. Dan khusus untuk nama perempuan ini, dia tidak boleh bertanwin. Apalagi yang kedua, hukumnya untuk nama perempuan, majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Sebelumnya kan kita sudah jelaskan, kalau marfu berarti apa? Kalau marfu berarti apa? Dhammah. Kalau majrur berarti apa? Kasroh. Nah, di sini majrurnya asalnya dengan kasroh, tapi untuk nama perempuan dia majrur dengan apa? Fathah. Dipahami kira-kira? Untuk nama perempuan dia majrurnya dengan fathah. Jadi ingat hukum untuk nama perempuan, pertama tidak boleh bertanwin, kedua majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Tab berikutnya kita baca sama-sama. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Tab ini seluruhnya adalah nama yang bertanwin atau isim yang bertanwin. Disebut dalam bahasa Arab dengan nama al-ismu al-munsorif. Isim yang bertanwin. Disebut dengan al-ismu al-munsorif, isim yang bertanwin, ya, untuk menunjukkan kuatnya dia sebagai isim, ya. Adapun isim yang tidak bertanwin itu untuk menunjukkan lemahnya dia sebagai isim. Kenapa? Karena dia menyerupai fiil. Nanti akan dijelaskan insyaallah di
pembahasannya. Tapi berikutnya kita lihat lagi. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Perhatikan di situ, apakah dia diberikan tanwin? Tidak. Kenapa? Dia adalah nama perempuan. Adalah nama perempuan. Ya. Dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa ya ta'nits itu muannats ya apa namanya yang dia tidak bertanwin karena dia muannats, ternyata muannats itu terbagi dua. Kita tulis dulu. Muannats terbagi dua. Apa yang pertama? Atau sebenarnya ada tiga. Apa yang pertama? Ya, bukan yang itu pembagian yang lain. Ini kan kalau yang hakiki majazi kan cuma berapa? Dua. Ini saya bilang berapa? Tiga. Kalau sebenarnya yang dihukumi muannats itu sebenarnya ada tiga. Kata yang dihukumi muannats, paham ini? Ada tiga. Apa yang pertama? Dia muannats ya. Muannats secara lafaz dan makna. Dia muannats secara lafaz dan makna. Yang kedua adalah muannats secara makna. Makna saja. Yang ketiga adalah muannats secara lafaz saja. Ya, perhatikan. Kalimat yang dihukumi muannats, kemudian dia diberikan hukum tidak boleh bertanwin dan majrurnya dengan fathah. Apa itu? Pertama, muannatsnya secara lafaz dan makna. Yang kedua, muannatsnya secara makna saja. Dan yang ketiga, muannatsnya secara lafaz saja. Ini semuanya tidak boleh bertanwin. Dan juga apa? Tidak boleh majrur dengan kasroh, tapi dia majrur dengan fathah. Coba kita lihat. Coba antum perhatikan di situ. Aminatu, dia secara lafaz dia muannats. Kenapa? Ada tak marbutoh. Paham ini? Secara lafaz dia muannats atau tidak? Muannats. Kenapa? Ada tak marbutoh. Dan secara makna dia muannats atau tidak? Secara makna muannats atau bukan? Muannats juga. Kenapa? Karena Aminah ini adalah nama yang diperuntukkan untuk perempuan, untuk muannats. Berarti dia secara lafaz dan secara makna. Zainabu, apakah lafaznya muannats? Lafaznya muannats? Tidak. Kenapa? Tidak ada tak marbutoh. Tapi secara makna, apakah dia untuk nama perempuan? Nama perempuan. Berarti dia apa? Secara makna saja. Secara apa? Makna saja. Sekarang kalau misalnya contoh, aku tambahkan sini namaku. Muannats atau bukan ini? Hijrah. Muannats atau bukan? Muannats atau bukan? Secara lafaz dia muannats atau bukan? Muannats secara lafaz. Kalau secara makna, saya laki-laki saya, ya kan? Berarti dia secara lafaz dia muannats. Lain kalau misalnya ini buat nama perempuan. Tapi sekarang saya laki-laki misalnya, nama saya Hijrah. Atau anggap jangan pakai itulah karena mungkin banyak yang pakai nama perempuan Hijrah ya. Kita ganti misalnya apa? Tolha. Tolha. Tolha ini mudzakkar atau muannats secara lafaz? Secara lafaz dia muannats. Kenapa? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Tapi secara makna apakah dia muannats? Tidak. Kenapa? Dia untuk nama laki-laki. Kalau begitu ya kita lihat bahwa yang muannats itu ada tiga. Apa yang pertama tadi?
Secara lafaz dan makna seperti Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, pakai ta marbuto dan memang untuk perempuan. Apalagi secara makna saja. Apa? Zainabu, Maryamu. Lafaznya tidak ada ta marbuto tapi untuk perempuan, maknanya untuk perempuan. Atau secara lafaz saja, Tolhatu. Untuk siapa ini? Untuk laki-laki, tapi lafaznya muannats. Hukumnya apakah sama atau tidak? Sama. Tidak boleh bertanwin dan majrurnya juga dengan fathah. Dipahami kira-kira? Tidak boleh bertanwin dan majrurnya juga dengan fathah. Jadi kalau misalnya saya katakan harusnya kan an aisyati. Paham ini? Tapi dia gimana? An aisyata. Paham? An itu huruf jar. Apa artinya huruf jar? Menjadikan kalimat setelahnya menjadi kasroh. Harusnya an aisyati. Tapi karena Aisyah adalah nama perempuan, maka dia gimana? Aisyata. Dipahami ya? Jadi poinnya kita di sini adalah Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan hukum nama laki-laki dan perbedaan hukum nama perempuan. Bahwa hukum nama laki-laki dia bertanwin dan dia majrurnya dengan kasroh. Ingatin ya? Hukum nama perempuan, apakah secara lafaz dan makna, lafaz saja atau makna saja, maka dia apa? Tidak boleh bertanwin dan majrurnya juga dengan fathah atau kasroh. Majrurnya dengan apa? Fathah. Majrurnya dengan fathah. Dipahami kira-kira? Berikutnya, Iqra waktub ma dhabti awakhil kalimat. Baca dan tulislah bersama dengan menentukan akhir dari kata. Ami deng mantang, tafaddal Iqra. Sampai saya bilang berhenti. Taib. 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 Taib yakfi. Saya perhatikan Hamidun tanwin. Zainabu tidak bertanwin. Aminatu tidak bertanwin. Kenapa? Nama perempuan. Zainabu nama perempuan secara makna, secara lafaz tidak. Aminatu nama perempuan secara lafaz dan secara makna. Berikutnya, Mas, tafadhol Iqra ya. Ammarun. Taib. 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 Maryamu. Jangan dipanjangkan ya-nya. Maryamu. Ulangi. Taib. Jadi perhatikan Ammarun bertanwin. Fa Sa'idun bertanwin. Ayan. Fatimatu bertanwin tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dia muannats secara lafaz dan makna. Maryamu bertanwin atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia muannats secara makna saja. Secara makna saja, tidak secara lafaz. Tafadhol guru saya, coach Pak Mus, tafadhol. Setelahnya. Aywa. Ya. Ayo. Aywa. Aisyatu. Ahsanta. Tante sudah bisa baca kitab gundul kita semuanya karena ada harokatnya. Aliyun ditanwin nama laki-laki. Khalidun ditanwin nama laki-laki. Abbasun ditanwin. Aisyatu tidak boleh bertanwin. Kenapa? Nama perempuan muannats secara lafaz dan secara lafaz dan secara makna. Tafadhol Abu Nahda, Iqra. Muhammadun. Perhatikan. Sofiyatu. Kemudian Ahsantum. Berikutnya kita lihat lagi Alba. Di sini kita mempelajari tentang huruf jar yang berikutnya. Apa huruf jar yang sebelumnya? Ala dan fi.
fi. Sekarang min dan ila. Min dan ila. Sekarang min dan ila. Tep. Apa fungsi dari min? Kita tulis dulu min. Makna dari min. Makna min. Min kalau kita terjemahkan dia bermakna dari. Paham ini? Tapi makna min itu ada macam-macam. Min itu bisa menunjukkan makna al-ibtida. Al-ibtida. Apa artinya al-ibtida? Madrasah ibtidaiyah. Apa artinya itu? So, dasar berarti awal. Awal. Ibtidaiyah itu apa? Awal. Untuk menunjukkan awal. Permulaan. Paham? Itu. Kemudian juga diantara makna dari min ini dia memberikan makna at-tab'idiyah. Salah dia. Dia. Tab'idiyah. Dia memberikan makna tab'idiyah. Apa artinya tab'idiyah? Tab'idiyah ini bermakna sebagian. Sebagian. Kalau yang ini permulaan. Ini makna dari min. Ini makna dari apa? Dari min. Tab. Jadi pertama bermakna al-ibtida, permulaan, dan yang kedua bermakna tab'idiyah. Ya, bermakna sebagian, bermakna sebagian. Itu makna dari min. Ya. Tab'i. Ta, ba, ain, ya, dot, ya, dan ta. Tab'idiyah. Tab'idiyah. Untuk menunjukkan mana sebagian. Untuk menunjukkan mana sebagian. Tip. Kemudian apa lagi? Ila. Apa artinya ila? Ila bukan ala. Makna ila. Artinya apa? Ke. Di antara maknanya untuk memberikan makna al-intiha. Al-intiha. Apa artinya intiha? Akhir. Ya, artinya adalah akhir. Ya, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Misalnya, min bermakna ibtida, permulaan. Ila bermakna intiha atau akhir. Contoh misalnya, saya tulis dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Perhatikan. Dhahabtu artinya saya telah pergi. Min dari. Al bait. Apa i'rabnya tak di sini? Apa harokatnya tak di sini? Apa i'rabnya tak di sini? Harokatnya tak. Tati tu teto. Ta atau ti atau tu atau te to. Ti. Kenapa ti? Ada huruf jar yaitu apa? Min, yaitu min. Minal baiti. Ilal masjid. Dadi dudedo. Di. Ilal masjid. Masjid. Sekarang apa makna min dan apa makna ila di sini? Min bermakna al-ibtida dan ila bermakna al-intiha. Maksudnya apa? Permulaan dari perginya saya itu dimulai dari mana? Dari rumah. Berakhir di mana? Di masjid. Nah, itu maknanya. Paham ya? Itu makna dari apa? Al-ibtida. Maksudnya apa? Permulaan dari perginya saya itu di mana? Dimulai di mana? Dari rumah. Permulaan saya pergi dari mana? Rumah. Berakhir di mana? Masjid. Nah, itu maksud dari
Ibtida dan intiha, awal dan akhir. Dipahami kira-kira? Nah, sekarang min yang bermakna tabi'idiyah sebagian. Min yang bermakna tabi'idiyah sebagian. Untuk contoh ini bagus kita lihat di Al-Qur'an. Supaya antum lihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau kita pahami bahasa Arabnya, maka kita akan paham maknanya dengan lebih baik. Lebih banyak faedah yang bisa kita ambil. Kita lihat contoh misalnya. Contohnya ya, misalnya saya tulis dulu. Ini dia, perhatikan kalimat anfiku. Ini dia. Wa mada alaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Kita lihat, apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mereka berinfak. Mimma, apa asalnya mimma? Mimma ini asalnya apa? Min dan ma. Jadi asalnya apa? Contoh misalnya Allah berfirman di banyak ayat ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tapi ini syahidnya kita, mimma. Mimma ini asalnya apa? Min dan ma. Min dan ma. Kemudian disatukan. Kalau kita lihat di terjemahan, apa artinya mimma di situ? Dari sebahagian. Ya kan? Bukan semua. Tapi sebagian saja. Itu makna dari apa? Dari min. Dia menunjukkan mana? Sebagian. Jadi Masya Allah ya, Allah berikan kita rezeki taib, kemudian kita diperintahkan untuk berinfak, bukan semuanya, padahal itu punyanya Allah. Tapi apa di sini? Sebagian. Makanya kita bayar zakatnya berapa persen? Apakah 100%? Tidak, 2,5 Ji. Itu makna dari sebagian. Ya, makanya ayatnya apa? Mimma, dari sebagian yang kami telah rezekikan kepada kalian. Nah, itu paham ya? Itu makna dari apa? Dari min. Dia juga kadang memberikan mana? Sebagian. Wa minan nasi. Apakah artinya dan dari manusia? Maksudnya semua manusia? Tidak. Sebagian manusia. Mayyashtari lahwal hadid. Ada yang dia menjual lahwal hadid. Ya, perkataan sia-sia. Jadi sebagian saja. Itu diantara makna dari min. Dipahami kira-kira? Paham ya? Berikutnya kita baca lagi kata Syekh. Sama-sama. Al-baitu minal baiti al-masjidu ilal masjidi. Jadi kita sudah ada 4 huruf jar. Yang pertama adalah fi, yang kedua ala, yang ketiga min, yang keempat ila. Ya, fi artinya dzarfiyah, maknanya dzarfiyah, di antara maknanya ini semuanya adalah di antara makna karena huruf-huruf jar itu memiliki makna yang banyak. Ala di antara maknanya bermakna di atas, al-ulu wal irtifa. Min di antara maknanya adalah al-ibtida. Ila di antara maknanya adalah al-intiha. Berikutnya kita baca lagi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Apa artinya ini?
Min, apa artinya min? Dari. Aina, mana? Anta, kamu. Min aina anta, apa artinya? Dari mana kamu? Tep. Jawabannya, ana minal Yabani. Tep. Saya dari Jepang. Saya dari apa? Dari Jepang. Tep. Kemudian yang berikutnya, ya di Yaban itu artinya Jepang. Tep. Berikutnya, al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Muhammadun. Muhammadun. Huwa minassini. Huwa minassini. Perhatikan, as-sini dibaca majrur. Kenapa? Ada min. Al-Yabani dibaca majrur. Kenapa? Juga ada min. Ya, ada min di awalnya. Tapi berikutnya, wa min aina Hamidun. Wa min aina Hamidun. Apa artinya ini? Dan dari mana Hamid? Taib. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Apa artinya? Dia dari India. Taib. Sekarang kita beritahu lagi, ya. Ingatkan lagi kaidah-kaidah yang telah berlalu. Taib. Apa i'rabnya min aina? Apa i'rabnya? Khobar apa namanya? Muqaddam, khobar yang dikedepankan. Kita sudah punya kaidah, ya. Ingat betul-betul kaidah ini. Apa itu? Kalau ada isim istifham di awal kalimat atau zorof di awal kalimat seperti indak, ya. Atau apa lagi? Huruf jer di awal kalimat, maka dia pasti apa? Khobar apa namanya? Khobar muqaddam. Dipahami kira-kira? Setelahnya itu apa? Mubtada. Itu secara lafaz. Dan ini kita bisa buktikan dari apanya? Dari jawabannya. Apa jawabannya? Huwa minas sini. Kita gunakan lagi kaidah. Huwa. Dia isim, fiil atau huruf? Isim. Isim ma'rifah atau isim nakira? Ma'rifah. Kalau gitu kita gunakan lagi kaidah. Apa kaidahnya? Isim ma'rifah di awal kalimat apa itu? Mubtada. Mubtada perlu kepada apa? Khobar. Mana khobarnya? Minasini. Kalau begitu kita lihat. Huwa kembali kemana? Kemana huwa? Ammar. Sini kembali kemana? Minasini. Min aina. Kalau huwa adalah mubtada, berarti Ammar juga mubtada. Kalau minas sini adalah khobar, berarti min aina juga adalah khobar. Dipahami tidak kira-kira? Insyaallah. Tip berikutnya kita angkat lagi sedikit saja. Ya. Apa itu? Yaitu tentang jenis susunan kalimat yang kedua. Apa jenis susunan kalimat yang pertama? Mubtada dan khobar. Sekarang jenis susunan kalimat yang berikutnya adalah fi'il dan fa'il. Ya, ini dia, kita tulis lagi. Kita tulis dulu biar antum paham. Susunan kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ada yang pertama disebut sebagai jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena didahului dengan isim. Didahului dengan isim. Apa namanya ini? Mubtada dan khobar. Jumlah yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena didahului dengan fi'il. Apa artinya fi'il?
Fi'il itu artinya kata kerja. Seperti telah pergi, telah datang, telah duduk, telah sholat, sedang sholat, sholatlah, tulislah. Seluruh kata-kata yang menunjukkan kata kerja itu disebut dengan fi'il. Telah pergi, telah datang, sedang menulis, tulislah. Ini namanya apa? Fi'il. Paham kira-kira? Ya, disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah atau fi'il. Fi'il itu perlu kepada fa'il. Ini dia. Mubtada perlu sama apa? Khobar. Khobar yang melengkapi mubtada. Fi'il juga perlu kepada fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku dari perbuatan. Seperti misalnya saya katakan, Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Mana fi'ilnya? Zahaba. Mana fa'ilnya? Muhammad. Siapa yang pergi? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai fa'il atau pelaku. Paham kira-kira? Ya, kita tulis dulu. Ya. Contoh misalnya apa? Zahaba Muhammad. Zahaba adalah fi'il. Kenapa? Karena menunjukkan kata kerja. Apa artinya? Telah pergi. Sekarang siapa yang melakukan perbuatan pergi ini? Muhammad. Yang melakukan perbuatan pergi ini adalah Muhammad. Ini namanya jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Sekarang yang berikutnya kita bahas tentang ya fi'il, tentang fi'il. Pelan-pelan saja, yang penting paham ya. Karena kalau cepat-cepat nanti kayak gimana begitu ya. Tapi sebenarnya sekali nih. Biar pelan tapi padat ya kayaknya nih. Berbobot kayaknya. Fi'il perlu sama apa? Fa'il. Apa artinya fi'il tadi? Kata kerja. Apa artinya fa'il? Pelaku. Bukan pelakor. Pelakor di sini. Bahaya tinggi gituan ya. Ya, lihat lagi. Lihat berikutnya. Ya, kemudian sekarang kalau mubtada dan khobar apa hukumnya? Marfu. Nah, sama. Fi'il dan fa'il juga ada hukumnya. Kalau mubtada dan khobar ada hukumnya, apa itu? Marfu. Demikian juga dengan ini. Fa'il hukumnya marfu. Kalau saya bilang marfu, apa artinya? Dhamma. Hanya saja kan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dhamma itu kadang dia nampak, kadang dia tidak nampak. Dipahami tidak kira-kira? Kemudian yang berikutnya saya ingin katakan juga sama antum bahwa fa'il itu kadang ini yang kadang-kadang begini nih, kadang bikin setengah mati kadang. Ya, fa'il itu kadang apa? Kadang tidak disebutkan. Ada dia tapi tidak disebutkan. Malu-malu kayaknya. Ya. Sekarang kita lihat ya tentang hukumnya fi'il dulu, fi'il dan fa'il. Bahwa fi'il perlu kepada fa'il. Fa'il hukumnya apa tadi? Fa'il hukumnya fa'il. Hukumnya fa'il tadi apa? Marfu. Jangan bilang dhammah karena marfu ya. Kita bilang apa? Marfu. Kalau saya bilang marfu berarti itu baru gitu ya. Hukumnya marfu. Fa'il itu kadang disebutkan fa'ilnya, kadang juga tidak disebutkan. Kadang disebutkan fa'ilnya, kadang tidak disebutkan. Sekarang kita lihat di sini contoh. Sekarang kharaja. Sekarang pertanyaannya. Aina Abbasun? Sama-sama kita baca. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Apa artinya? Di mana Abbas? Di mana Abbas? Ya kan? Apa jawabannya?
Kharaja. Kita jawab kharaja. Sama-sama kita baca. Kharaja. Kharaja. Step. Kharaja artinya telah keluar. Telah keluar. Apa bahasa Makassarnya pergi? Apa? Sulu. Kalau kembali motere. Saya tanya sama istriku, dia tahu bahasa Arab, bahasa Makassarnya pergi. Dia bilang sama aja motere juga, karena pergi juga tuh orang kalau pulang begitu. Oh gitu. Betul emang ini sama Makassar. Apa? Saya sudah mengerti itu bahasa begituan. Ya, khoroja tadi. Apa tadi artinya khoroja? Telah keluar. Sekarang telah keluar ini isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa? Kata kerja. Apa kerjanya di sini? Keluar. Itu perbuatan, bukan kerja berarti dia paku-paku atap, bukan maksudnya. Maksudnya kerja ini maksudnya apa? Perbuatan. Paham ini? Bukan kerja yang lain ya, bukan ya. Fi'il. Itu apa artinya? Kata kerja. Kata kerja pasti perlu sama apa? Fa'il. Fa'il apa hukumnya? Marfu. Cuman kadang fa'il itu disebutkan dan kadang juga tidak disebutkan. Kadang disebutkan dan kadang juga tidak disebutkan. Sekarang khoroja fi'il. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Kita bilang apa? Tidak disebutkan. Dia apa di sini? Kita bilang mustatir. Mustatir. Apa artinya mustatir? Tersembunyi. Kita tulis tuh di atas. Ya. Fa'il itu kadang dia disebutkan atau mustatir. Takdirnya huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Ahsantum. Saya kira antum sudah mulai paham sekarang ini ya. Alhamdulillah. Coba kita lihat. Kharaja, apakah disebutkan fa'ilnya? Tidak. Padahal pasti ada fa'il di situ. Setiap ada perbuatan pasti ada yang melakukan perbuatannya. Betul tidak? Ya kan? Setiap ada perbuatan pasti ada yang melakukan perbuatannya. Kharaja adalah perbuatan, yaitu keluar. Maka pasti ada yang keluar. Fa'il itu dicari di depan setelah fi'il. Nah sekarang apakah disebutkan fa'ilnya? Tidak. Berarti dia apa? Mustatir. Kalau dia mustatir, takdirnya apa? Huwa. Huwa kalau laki-laki, hiya kalau perempuan. Sekarang siapa di sini yang dia maksud sedang keluar? Telah keluar? Abbasun. Abbas laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti dia takdirnya huwa atau hiya? Huwa. Berarti kita bilang khoroja. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana? Ahsanta. Kita bilang tadi khoroja. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Kembali ke mana? Abbas. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, berikutnya kita selesaikan. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Baik. Aina dhahaba? Sekarang apa artinya ini? Di mana dia pergi? Sekarang aina kita tidak katakan dia sebagai khobar karena di sini bukan isim. Paham ya? Yang ini dhahaba ini isim atau fi'il? Fi'il. Apa artinya dhahaba? Pergi. Pergi itu kata kerja atau bukan? Kata kerja, berarti dia fi'il atau isim? Fi'il. Nah, berarti aina kita tidak bisa bilang dia sebagai khobar. Karena khobar itu setelahnya harus isim sebagai mubtada. Paham ini? Khobar itu kalau dia aina kita mau bilang dia khobar, setelahnya harus isim. Paham ini? Kalau ini dia fi'il. Nah, berarti dia bukan apa? Bukan khobar. Paham ini? Bukan khobar. Taib. Dhahaba. Sekarang dhahaba. Fi'il. Mana fa'ilnya? Kita bilang apa? Apakah disebutkan setelahnya? Tidak. Dia tidak disebutkan. Dia mustatir. Mustatir di sini kembali ke mana? Mustatirnya di sini huwa atau hiya?
huwa. Kenapa huwa? Karena kembali ke mana? Ke mudzakkar, yaitu Abbas. Dipahami tidak kira-kira? Insyaallah ya. Paham kira-kira ya? Kayak berikutnya. Dhahaba ilal mudiri, sama-sama. Dhahaba ilal mudiri. Baik. Dhahaba, ingat lagi. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il perlu kepada apa? Fa'il. Apakah disebutkan setelahnya? Tidak, karena setelahnya langsung jar wa majrur. Jar wa majrur ini adalah jawaban dari aina. Jawaban dari apa? Aina. Ya, jar wa majrur. Tapi apakah ada fa'ilnya? Tidak ada. Tadi disebutkan setelahnya kan? Berarti dia mustatir atau bukan? Mustatir. Mustatirnya takdirnya apa? Huwa. Huwa kembali ke mana? Ke Abbas. Masya Allah. Huwa kembali ke Abbas. Abbas itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi berikutnya, kita baca lagi. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Nah, apa artinya? Dan di mana atau kemana perginya Ali? Perhatikan. Dhahaba, fi'il isim atau huruf? Fi'il. Apakah disebutkan fa'ilnya? Disebutkan. Mana fa'ilnya? Ali. Apa hukumnya Ali kalau begitu? Marfu. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Ahsantum. Berarti antum sudah paham. Paham kira-kira? Antum sudah paham. Ya, sedikit ya. Aliyun marfu sebagai apa? Fa'il. Aliyun marfu sebagai fa'il, yaitu dia yang pergi. Sekarang terakhir. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Kalau kita lihat mirhad ini lengkap ya. Jadi mirhad itu dia ada jambannya, tempat mandinya ya. Ada juga tempat yang lainnya. Ya, wastafilnya lengkap. Tapi kalau hammam itu dia kamar mandi saja. Dia kamar mandi saja. Ya, tapi kalau mirhad dia lengkap. Dia ada klosetnya. Ya, itu mirhad namanya. Tab sekarang. Dhahaba. Fi'il isim atau huruf? Fi'il. Fi'il perlu kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Apakah disebutkan? Tersembunyi. Mustatir. Mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Kembali ke mana? Aliyun. Ahsantum. Ilal mirhadi. Mirhadi kenapa majrur? Ada ila. Ada apa? Ada ila. Ilal mirhadi jawaban untuk mana? Ilal mirhadi jawaban untuk apa? Untuk mana? Untuk aina. Paham ya? Ya, dhahaba kembali ke sini. Dhahaba kembali ke dhahaba. Fa'ilnya kembali ke aliyun. Ilal mirhadi kembali ke aina. Dipahami tidak kira-kira? Insyaallah. Jadi kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini tentang pembahasan apa? Tentang pembahasan ya, fi'il dan fa'il. Bahwa fi'il pasti perlu kepada fa'il. Fa'il itu dicari di mana? Di setelah fi'il. Setelah fi'il. Kalau tidak ada fi'il, kalau tidak ada fa'il, maka kita bilang apa? Mustatir. Takdirnya gimana? Apakah kita bilang huwa atau hiya? Huwa atau hiya? Apa hukumnya fa'il? Apa hukumnya fa'il? Marfu. Kalau saya bilang marfu, apa artinya marfu? Dhamma. Kemudian juga penutup bahwa kita lihat di sini bahwa susunan kalimat bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa? 2. Kalau kita lihat di sini. Kalau yang kita ambil sekarang 2. Tapi nanti kita bisa bilang banyak. Jangan mau dulu. Ini mau dulu. Ya, ada yang namanya apa? Jumlah ismiyah, ada yang namanya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Diawali dengan isim, disebut dengan mubtada dan khobar. Apa kaidah mubtada khobar? Ya, apa kaidahnya mubtada khobar? Ma'rifah tambah nakira. Kalau ditanya apa kaidahnya mubtada khobar, antum bilang gimana? Ma'rifah tambah nakira sama dengan mubtada dan khobar. Apa hukumnya mubtada dan khobar? Marfu.
Sekarang jenis yang kedua dari jumlah. Apa namanya? Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kata yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Fi'il perlu kepada apa? Fa'il. Fa'il terkadang disembunyikan atau tidak? Kadang disembunyikan. Kadang disembunyikan. Kalau dia disembunyikan, kita bilang apa? Mustatir. Takdirnya bisa huwa, bisa hiya, bisa banyak sebenarnya. Ya, tergantung nanti dari pelakunya. Tergantung dari pelakunya. Dipahami kira-kira sampai sini? Paham ya? Tapi ini poin pembahasan kita di pertemuan kita pada malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini mudah ya, berarti mudah ya. Mudah insya Allah ya. Susah? Enggak ya, tipis-tipis lah. Ya, mudah susah tipis-tipis. Ya, alhamdulillah. Apa? Kuning? Unik. Apa? Apa itu kuning? Oh, susah kena kuning. Kalau gitu jangan share yang kuning, share yang putih saja. Atau yang hijau, yang di pinggir-pinggir itu. Bagaimana kita Pak ya? Apa? Yang penting begitulah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.